cuma satu, hukuman mati itu aja. Itu bagi kami keluarga itu belum setim. Jenazah tersebut, kelima orang dalam satu keluarga tersebut ini dimakamkan dalam. Halo semuanya, ketemu lagi di El Kasus dengan aku Elsaf, dan ini adalah episode keempat dan semoga lancar terus uploadnya, amin. Oke, sesuai dengan karakter channelku yang nggak mau basa-basi kesana kemari, aku langsung ke kronologi. Remaja 17 tahun yang membabi buta menghabisi satu keluarga di Penajam, Kalimantan Timur. Kasus ini terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, di mana ada seorang remaja berusia 17 tahun berinisial CND yang nekat menghabisi 5 korban sekaligus dalam satu keluarga. Dan kelima korban antara lain bernama Pak Waluyo berusia 35 tahun, Winarsi berusia 34 tahun, dan ketiga anaknya yang berinisial RSJ 15 tahun, VDS 11 tahun, dan ZAA 3 tahun. Dan anaknya yang pertama yaitu RSJ 15 tahun disebut memiliki hubungan asmara dengan pelaku yang berinisial CND. Jadi ada kemungkinan ini sangkut pautnya dengan asmara. Tapi Bapak AKP Dian menuturkan bahwa pihak kepolisian sudah menangkap pelaku usai menghabisi kelima korbannya. Dan pelaku menghabisi korban dengan senjata jenis parang. Tragedi ini terjadi pada Selasa 6 Februari 2024 sekitar pukul 2 dini hari. Setelah kejadian itu, semua korban diautopsi di RSUD Ratu Aji Putri Botung Penajam Pasir Utara. Dan hasil dari otopsi itu adalah rata-rata kelima korbannya mengalami luka serius di bagian kepala. Dan berdasarkan informasi yang dilansir dari beberapa berita, penghabisan terhadap satu keluarga yang dilakukan CND disebut-sebut karena hubungan asmara dengan korban RJS tidak direstui oleh orang tuanya, dan akhirnya berimbas kepada hubungan yang kandas. Tapi motif ini masih didalami oleh pihak kepolisian, dan pihak polisi masih memeriksa pelaku secara intensif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara pelaku menghabisi korbannya? Jadi menurut beberapa informasi dari Bapak Kepolisian setempat, pelaku ini itu menjalankan aksinya dengan cara sengaja mematikan listrik rumah korban terlebih dahulu. Dan setelah itu, pelaku JND masuk rumah korban sambil membawa parang yang sudah dia siapkan dari rumahnya. Pada saat sudah di dalam rumah, pelaku pertama kali bertemu dengan korban yaitu Bapak Waluyo. Dan saat itulah pemuda ini membabi buta menghabisi Pak Waluyo dengan parang. Dan sedangkan Pak Waluyo saat itu langsung terkapar tidak berdaya. Pelaku lalu mencari korban lainnya. Dia masuk ke salah satu kamar yang di dalamnya ada ibu korban, yaitu Ibu Sri Winarsi, dan dua anaknya, VDS dan juga ZAA. Tidak membuang-buang waktu lama, pelaku JND dengan membabi buta menghabisi ibu dan anak tersebut. Masih belum puas, pelaku JND kemudian mencari RSJ yang saat itu ada di dalam kamar. Dan setelah menemuinya, JND tanpa basa-basi langsung mengayunkan parangnya ke tubuh korban. Dan setelah itu pelaku JND langsung melarikan diri. Ini sih sakit banget ya. Dan anak ini tuh bayangin loh, 17 tahun sudah jadi raja tega. Emang gila sih ini. Dan berikut ini ada beberapa fakta yang menjadi alasan kenapa anak ini menghabisi kelima korbannya. Fakta pertama, pelaku ini tuh sempat meminum minuman keras dengan temannya, yaitu pada pukul setengah 12 malam. Dan singkat cerita, setelah diantar temannya, anak ini tuh langsung membawa parang sepanjang 60 cm, tapi tanpa gagang. Dan dia kemudian langsung menuju ke rumah korban yang dimana merupakan tetangganya sendiri. Fakta kedua, pelaku ini setelah menghabisi korban, pelaku juga sempat melecehkan ibu dan juga RJS anaknya, yang dimana pada saat itu sudah menjadi jenazah. Dan pelaku juga mengambil 3 ponsel dan juga uang 300.000. Ya menurutku sih ini memang sakit anak ini. Fakta ketiga, pelaku sempat menjadi saksi penghabisan korban
Jadi setelah menghabisi korban, pelaku pulang ganti baju dan langsung melapor ke Pak RT. Dan kebetulan dia bersama kakak korban. Dan dia beralibi melihat 3 orang sampai 10 orang masuk ke dalam rumah korban. Namun ketika polisi menjadikan dia saksi, polisi menilai bahwa keterangannya tidak sesuai dengan hasil olah kejadian perkara atau TKP. Dan akhirnya setelah diinterogasi, pelaku mengakui dirinya sendirilah yang menghabisi korban. Dan setelah itu tersangka akan diperiksa kejiwaannya sekitar 2 mingguan lah untuk mendalami motif penghabisannya. Dan ini masih berlanjut ya. Kita tunggu aja hasilnya. Dan fakta terakhir, yaitu pelaku merasa sakit hati atas tidak direstuinya pelaku dengan anak korban RSJ. Sebenarnya ada beberapa fakta, tapi menurutku fakta inilah yang sangat kuat di antara fakta yang lain. Dan menurutku ini adalah sesuatu yang harus dibuat pembelajaran untuk para orang tua yang mungkin punya anak perempuan atau punya anak laki-laki lah. Karena kita nggak pernah tahu kapan dan bagaimana si anak itu menjalani hubungan dengan orang yang bisa jadi toksik. Cara berpikirnya itu benar-benar toksik. Dan semoga dari kejadian ini para orang tua itu lebih bisa tegas dalam memantau atau mendidik anak-anaknya. Dan semoga kita semua dihindarkan dari sesuatu yang berusaha mencelakai kita. Amin. Dan menurut opiniku, di era media sosial saat ini, di samping banyak manfaat yang bisa kita dapat, tapi juga ada banyak hal yang bisa membahayakan diri kita sebenarnya. Untuk itu buat kita semua yang saat ini ada di era media sosial yang sangat bebas ini, apapun itu ya, pintar-pintarlah untuk memanfaatkan media sosial. Jangan mudah terpengaruh dengan berita hoax atau berita yang agak aneh. Pelajari dulu, cari tahu dulu kebenarannya, baru menyimpulkan. Ya mungkin kita sama-sama mengingatkan lah ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton ini sampai habis. Maaf kalau misalkan ada yang salah dalam kata-kata. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di Elsaf atau Elkasus. Kejadian itu, semua korban diautopsi di RSUD Ratu Aji Putri. Anjing. Tragedi ini terjadi pada Selasa, 6 Februari 2024, sekitar pukul 2 dini hari.